Halo Besti, pernah gak sih main ke kosan teman yang kelihatannya tuh eksklusif banget, tapi ternyata isinya malah eksklusif gangguan dari dunia lain? Cerita kali ini datang dari Sabina ya. Jadi ceritanya tahun 2021, Sabina ini mahasiswa semester 4 lagi libur kuliah. Tapi namanya juga anak kampus ya Besti, libur bukan berarti leha-leha. Dia malah sibuk banget sama tugas kelompok. Nah, satu tim sama dia itu ada 2 orang, si Manda dan si Gaby yang asalnya itu dari Manado. Karena lokasinya paling strategi, Sabina mutusin nih buat nginep di kosannya si Gaby buat ngerjain tugas. Dan Besti, pas sampai sana, wow, kosannya tuh udah kayak hotel bintang 4 kali ya. Bayangin ya, bangunannya tuh 4 lantai, kamarnya gede, ada AC, TV, dan rooftopnya itu ada kafenya. Ya Sabina tuh langsung mikir kan, ya kalau nugas di sini tiap hari sih ya nggak apa-apa lah ya. Kosan bersih, rame, terang, pokoknya nggak ada aura mistis sama sekali nih. Tapi ya namanya juga hidup, kadang yang serem tuh gak selalu langsung kelihatan kan. Hari itu Sabrina nginep lagi, kayak biasa ngerjain tugas. Setelah selesai nugas, mereka pesen makanan lewat aplikasi. Si Gaby turunlah ke lobi buat ambil makanan. Sabrina nunggu sendirian di kamar. Nah, waktu itu dia denger 2 orang ngobrol di depan kamar. Awalnya biasa aja. Sabina mikir, oh ya mungkin tetangga lagi nongkrong. Tapi makin lama kok suaranya makin rame ya. Terus ada yang ketawa ngakak. Dan yang bikin merinding, suara ketawanya tuh bukan kayak ketawa happy, tapi kayak ketawa orang kesurupan gitu loh Besti. Serem, bayangin deh. Tapi yang bikin Sabina makin bingung pas si Gaby balik ke kamar. Dia bilang, Bin, tetangga kamar kita yang lantai 3 ini udah pada pindah semua loh. Yang sisa cuman aku dan sama si Intan tuh. Dia juga lagi pulang ke Bandung. Hah? Lah, terus rame-rame tadi siapa dong? Akhirnya si Gaby ini menenangkan, ya mungkin rame kali di atas. Ya udah, karena penasaran akhirnya mereka ke atas lah ya, sambil pengen nyantai aja di atas. Sabina dan Gaby malam itu duduk santai di salah satu sudut rooftop. Bukan di bagian kafe ya, tapi agak gelap, dekat sudut bangunan yang udah lama kosong. Lagi asik ngeliatin lampu kota Jakarta dari atas nih. Tiba-tiba Sabina nengok ke kiri dan Gap, itu kamar ya? Katanya nunjuk ke pintu kusam bertuliskan angka 401. Gaby bilang, iya Besti, udah lama kosong, gak ada yang nempatin, emang lampunya dimatiin. Belum sempat mereka ganti topik, tiba-tiba ada suara cewek nangis. Bukan kayak orang sedih, tapi nangisnya tuh serem, bikin bulu kuduk merinding. Lama-lama jadi berubah cekikikan gitu. Ketawa perempuan tapi kayak bukan manusia. Sabina langsung ngajak balik ke kamar. Tapi pas mereka buka pintu tangga, deng, suara ketawa itu tadi menggelegar persis di belakang pundak Gaby. Sabina yang lihat itu langsung nge-freeze, matanya langsung merem, berdoa dalam hati. Tapi pas buka mata, bukannya pergi tapi ada bayangan hitam besar di belakang mereka. Tinggi, kurus, rambutnya gimbal, kulitnya gosong, dan yang lebih seram, bibirnya sobek sampai ke telinga. Di sini si Gaby yang dari tadi diem, tiba-tiba tuh jatuh ke lantai, kayak ada yang dorong dari belakang. Sabina panik, Gaby, bangun, woi bangun. Tapi pas dia narik tangan si Gaby, satu hal yang bikin jantung tuh nyaris copot. Si Gaby tuh lihat juga sosok itu. Sosok itu makin dekat sambil ngomong aneh-aneh. Mereka langsung kabur, lari sekencang-kencangnya ke pintu darurat. Untungnya ada satu pintu kecil, kayak pintu darurat gitu. Mereka masuk sambil gandengan tangan, teriak-teriak, cepat lari. Tapi Besti, pas udah lari cukup lama, mereka sadar, lah kok kayaknya muter-muter di tempat.
kamarnya si Gaby tinggal 1 lantai doang. Kok ini kayak nggak nyampe-nyampe? Sabina mulai panik. Gaby, ini kayaknya kita terjebak deh. Gaby juga bingung. Kok bisa sih muter-muter di tangga doang? Di sini Sabina bilang, udah kita berhenti, kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Mereka duduk di tangga darurat sambil nangis dan baca doa masing-masing. BTW Sabina ini Kristen dan Gaby ini Buddha ya. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba tangganya kayak balik normal. Turun beberapa anak tangga, langsung lah muncul satu pintu lain. Akhirnya jalan keluar. Tapi saat pintu itu dibuka, ada yang jatuh dari atas. Bok, Sabina refleks nengok ke bawah. Dan itu kepala si sosok gimbal itu jatuh dari atas ke depan mereka. Matanya masih terbuka dan senyumnya masih ada. Di sini mereka cuma bisa nangis, keringat dingin, badan gemetar. Mereka balik lagi nih ke rooftop ya. Lewat pintu pertama aja kita, karena pintu darurat itu nggak jelas dari mana datangnya. Akhirnya mereka sampai ke kamar juga. Alhamdulillah. Dan nyampe kamar mereka baru sadar sudah jam 2 pagi. Padahal mereka mulai tuh dari jam 10. Perasaan mereka itu tidak lama di situ. Tapi ternyata mereka sudah 4 jam terjebak di dimensi lain. Kalau kamu jadi Sabina dan Gaby, kira-kira apa yang kalian lakukan? Coba komen di bawah. Malam itu mereka sebenarnya udah capek banget, tapi sebelum tidur Sabina sempat ngingetin Gaby, kau baru datang bulan kan? Jangan lupa ganti pembalutnya. Nah si Gaby nurut, dia masuk kamar mandi, ganti pembalut, tapi sayangnya dia buang pembalut bekasnya langsung ke tempat sampah di kamarnya. Gak dicuci, gak dilipat, gak dibungkus. Pokoknya kayak lempar tisu habis makan gorengan gitu aja. Sabina tuh ngelihatnya langsung panik kan. Wey, tuh jangan asal buang gitu dong, dicuci kek. Nanti jadi makanan setan loh. Tapi si Gaby cuma nyeletuk aja. Ah udahlah, jangan aneh-aneh kau. Mereka tidur tuh. Tapi baru lelap sebentar, Gaby langsung bangunin Sabrina. Mukanya pucat. Besti, bangun, bangun. Aku dengar ada suara kresek-kresek dari lemari itu. Sabrina langsung kayak ngantuk-ngantuk itu, awalnya kucek-kucek. Tapi begitu dia melek, matanya langsung terbuka lebar. Karena di sana, di dekat lemari, ada wanita berambut gimbal lagi menjilat-jilat pembalut bekas yang tadi dibuang. Astagfirullah. Matanya merah, bibirnya sobek sampai telinga, lidahnya belalai ular. Dan dia ngeliat ke mereka tuh sambil senyum, kayak baru dapat snack kesukaan. Sabina langsung beku, suaranya hilang. Gaby udah nangis sambil meraih HP dan langsung telepon resepsionis. Mas, tolong naik ke kamar sekarang. Gak lama si Mas OB pun datang. Begitu dia buka kamar, sosok hitam itu lenyap. Tapi Sabina sama Gaby itu udah trauma. Mereka udah gak bisa tidur, gak mau mandi, dan gak mau ngapa-ngapain pokoknya. Bahkan Sabina ini langsung ngajak pulang pagi itu. Sementara itu Gaby yang juga masih shock akhirnya mutusin buat telepon gurunya di Manado. Gaby ceritain semua kejadiannya. Nah pas denger semuanya, sang bisu langsung bisa nerawak. Katanya 2 hari sebelum Sabina menginap pertama kali, ada ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh 5 cowok iseng. Mereka beneran berhasil manggil 1 arwah dari alam sana. Tapi karena ritualnya nggak ditutup dengan benar, sosok itu kayak tersesat dan terjebak di kosan itu. Dan celakanya dia ngeliat Sabina dan Gaby di rooftop pas malam sepi. Dan dia pun mulai iseng nampakin diri. Jadi bukan karena Sabina atau Gaby yang salah ya, tapi karena pas apa saja ketemu arwah yang ditelantarkan. Nah Besti,
Abis denger penjelasan dari sang biksu, Gaby itu masih setengah percaya, jadi nggak full percaya lah. Tapi karena rasa penasarannya makin tinggi, akhirnya Gaby pun turun ke bawah dan langsung menanyakan ke resepsionis. Mbak, saya mau nanya, kamar 401 yang di rooftop itu memang kosong ya? Si mbaknya jawab dengan santai, sekarang sih kosong mbak, tapi beberapa minggu lalu sempat dipakai kok. Dipakai? Sama siapa? Kayaknya sih ada 5 orang cowok yang nginap di situ, tapi cuma 3 hari aja. Habis itu check out barengan. Dan di momen itu, Besti, badan Gaby langsung lemes, muka pucat, bulu kuduk berdiri. Fix. Dan akhirnya gak butuh waktu lama setelah itu, Gaby langsung mutusin buat pindah dari kosan itu. Tapi ya untungnya setelah Gaby dan Sabina pergi dari sana, mereka gak pernah tuh lagi digangguin sama arwah gimbal itu. Nah Besti, akhirnya Sabina dan Gaby pun bisa hidup tenang kembali ya. Ya tapi itulah, cerita ini belum selesai sepenuhnya. Karena beberapa minggu setelah pindah, Gaby iseng nih kontak si resepsionis kosannya. Dia nanya, Mbak, pintu darurat yang di dekat rooftop itu yang nyambung ke tangga emergency itu sekarang dikunci ya? Loh mbak, di rooftop nggak ada pintu darurat, rooftop itu cuman 1 pintu akses aja. Besti, Gaby langsung diem, merinding. Jadi mereka berdua, Sabina dan Gaby, yang sempat masuk ke tangga darurat yang katanya nggak pernah ada. Itu dia tadi cerita lengkap dari Sabina dan Gaby, kisah tentang 4 jam terjebak di dimensi lain. Oke, segitu aja ceritanya. Dan ingat, lain kali kalau kamu ketemu tangga darurat yang gak pernah ada sebelumnya, jangan asal turun ya. Bisa jadi kamu gak pernah balik lagi. Bye-bye.